it nice and say, hey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Lesson for 8th grade with me, Mrs. Na, SMPN 2 Gunung Bayan. Today, I will to tell you about material in chapter 2. The title is We Can Do It and We Will Do It. Can and will. KD-nya yaitu yang diambil 3.2 menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajarannya ada 5 hal di sini, bisa kalian lihat di layar. Unsur kebahasaannya kita menggunakan modal can dan will. Kosakatanya terkait kegiatan dan tindakan sehari-hari. Penggunaan nominal, singular, dan pluralnya juga ada. Next. Materi 01. Oh ya, sebelum lebih lanjut silahkan buka buku paket kalian dan buku catatan kalian. Materi ini khusus dibuat untuk anak-anak kelas 8 SMPN 2 Gunung Bayan, tapi jika ada yang lain juga menonton video ini, semoga materinya bermanfaat ya. Materi yang pertama yaitu starting capabilities. Saya ulang, materi yang pertama adalah starting capabilities, artinya menyatakan kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kata modal yang digunakan adalah can. Can ini digunakan untuk menginformasikan kemampuan. Materi yang kedua adalah starting willingness, artinya menyatakan kesediaan dan kemauan untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang akan kalian lakukan. Kata modal yang digunakan adalah will, untuk yang akan kalian lakukan. Kata modal yang digunakan adalah will, untuk menginformasikan kemampuan. Kalian mampu atau tidak melakukannya. Next. Lihat sini, menyatakan kemampuan, kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Jadi kata modal digunakan can itu artinya dapat atau bisa. Pola bentuk positif yaitu katanya adalah can. Ini rumusnya subjek, S ini subjek ditambah kata can, terus ditambah dengan verb one. Kalau dia menggunakan modal can, selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama yaitu verb one. Verb one ini artinya kata kerja. For example, bentuk positifnya yaitu can. I can climb a tree. Saya dapat memanjat pohon. Yang kedua, Lina can cook soup. Lina bisa memasak sup. Jadi I di sini subjek, Lina di sini adalah subjek, kata can-nya masuk, dan setelah itu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertamanya adalah climb. Yang Lina kata kerja bentuk pertamanya adalah cook. Lihat contoh percakapan pada buku paket bahasa Inggris di halaman 20 dan 21. Bentuk negatif. Bentuk negatifnya yaitu can ditambah dengan not. Pola umum can berbentuk negatif. Untuk menyatakan ketidakmampuan yaitu ditambahkan kata not. Kalau kata positifnya can artinya mampu, kalau ditambahin not negatif jadinya ketidakmampuan. Cannot atau bisa disingkat dengan kata can.
Rumusnya ada subjek, can, terus ditambah not, ditambah dengan verb one. Contoh kalimat, Andre can climb a tree. Andre tidak dapat memanjat pohon. Lina can cook soup. Lina, sorry di sini salah ya. Lina tidak bisa memasak sup. Dan yang terakhir ada penguin can fly. Penguin tidak dapat terbang. Bentuk interrogatif. Kalau ada bentuk positif negatif. Bentuk interrogatif. Kalau ada bentuk positif negatif, tentunya ada bentuk interrogatif, yaitu bentuk kalimat tanya. Contohnya adalah, contoh kalimatnya, kata can-nya terletak di depan ya. Can she cook soup? Tanda tanya. Terus ada dua pilihan jawaban. Kalau dia bisa memasak, jawabannya adalah yes, she can. Kalau dia tidak bisa memasak, maka jawabannya no, she cannot. Bisakah dia memasak sup? Ya, dia bisa, atau tidak, dia tidak bisa. Ini bentuk pertanyaannya dengan dua pilihan jawaban berarti. Karena kita belum tahu dia bisa atau tidak, dia mampu atau tidak. Nah, yang contoh yang kedua, kalau ini jawabannya sudah pasti. Can a penguin fly? No, it cannot. Bisakah penguin terbang? Jawabannya pasti tidak, ia tidak bisa.